Sebelumnya kita sudah membahas alur cerita lengkap dari Resident Evil Requiem, lalu menelusuri semua dokumen yang ada untuk memahami world building di baliknya. Sekarang aku pengen melihatnya dari perspektif yang cukup berbeda, yaitu dari dimensi waktu. Karena meskipun cerita utama Resident Evil Requiem hanya terjadi selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 8-9 Oktober 2026, namun sebenarnya konflik yang membentuk kejadian tersebut sudah dimulai hampir 40 tahun sebelumnya, tepatnya sejak era 1980-an. Dan pada video kali ini aku udah susun semuanya buat kamu supaya nggak repot-repot cari sana-sini dokumennya dan kita bisa memahaminya bareng-bareng. Jadi selamat menyaksikan. Kita mulai dari sekitaran tahun 1980-an, periode yang sebenarnya menjadi fondasi dari semua konflik yang ada di Resident Evil Requiem. Menurut laporan Grace, pada pertengahan dekade ini, Oswald E. Spencer mulai menjalankan rencana ambisiusnya untuk memusatkan seluruh penelitiannya pada sebuah fasilitas bawah tanah di Raccoon City yang dikenal sebagai ARC. Rencana tersebut disebut sebagai Arc-Centric Integrated Reset yang terdiri dari 4 tahap utama, yakni investasi penuh pada Project Wesker dan T-Virus, membangun ARC sebagai pusat kendali penelitian, mengembangkan proyek yang dikenal sebagai Elvis, dan yang keempat, proyek lanjutan pada memory transfer serta evolusi buatan. Keempat tahapan ini memiliki implikasi besar terhadap cerita di Requiem. T-Virus yang diproposalkan sebagai medium dalam eksperimen transfer memori, ARC menjadi lokasi utama di konflik Requiem, Elvis menjadi inti misteri yang diperebutkan berbagai macam pihak, sementara tahap keempat membuka penelitian tentang pemindahan ingatan manusia. Tahap 1 dan 2 kemungkinan besar selesai dalam kurun waktu tersebut, sementara tahap 3 selesai pada beberapa tahun setelahnya, kemudian untuk tahapan keempat akan didalamin secara serius pada era tersebut. Dalam penelitian yang dituliskan sebagai Spencer Research 2, Spencer mencetuskan teori tentang memory transfer. Ide dasarnya cukup sederhana namun ekstrim, bahwa dengan medium tertentu, ingatan seseorang dapat dipindahkan ke individu lain. Teori ini terinspirasi dari pengamatan Spencer terhadap lalat buah yang dalam beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan adanya pewarisan perilaku melalui faktor genetik. Dalam kerangka berpikir Spencer, medium yang paling memungkinkan untuk membawa memori tersebut adalah darah. Alasannya, darah mengandung sejumlah informasi termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem saraf dan juga memori. Lebih jauh, T-Virus yang sudah dibuat memungkinkan adanya pengendalian akan faktor yang ada pada darah, sehingga peluang untuk mewujudkan teori ini menjadi mungkin. Hanya saja halangan terbesar dari proyek ini adalah inang dikatakan harus mampu menahan pengaruh dari T-Virus dan mempertahankan intelijensinya. Untuk itu, subjek penelitian akan menjadi kunci dalam teori ini, tutup Spencer pada catatannya. Setelah teori ini dicetuskan, sepertinya pencarian subjek untuk pembuktian teori ini pun dilakukan, dan pencarian itu berakhir pada anak-anak panti asuhan Raccoon City, lebih tepatnya para kloningan. Pada tahun-tahun ini juga disebutkan The Connection mulai bergerak. Hanya saja Spencer masih bisa membendung pergerakan mereka, sehingga kendali penuh Umbrella masih berada pada tangannya. Memasuki tahun 90-an, Umbrella berkembang menjadi konsorsium farmasi raksasa yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Namun pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Semakin besar Umbrella, Spencer semakin sulit untuk mengendalikan organisasinya secara penuh. Dan pada periode inilah, berbagai pihak mulai mencoba menyusup ke dalam Umbrella, termasuk organisasi yang dikenal sebagai The Connection. Namun dalam range waktu yang sama, beberapa hal juga dilakukan oleh Spencer. Salah satunya adalah upaya pembuktian teori memory transfer melalui anak-anak panti asuhan Raccoon City. Dalam laporan penelitian seri ke-60, percobaan terus dilakukan, terutama menambah volume plasma darah dari Spencer dalam bahan uji coba. Sayangnya tidak menunjukkan respon positif pada memory transfer, malahan menunjukkan adanya perkembangan mental abnormal seperti yang terlihat pada skenario Chloe. Chloe sendiri adalah subjek dari seri ke-70 dan menunjukkan kestabilan yang lebih baik dari seri sebelumnya. Diduga karena mengatur densitas virus dari darah, hal itu bisa terjadi.
Hanya saja transfer memori sendiri tetap tidak terjadi yang terbukti ketika Chloe menyaksikan kelahirannya. Dia justru bertanya-tanya soal proses tersebut yang sekaligus menjadi kata-kata terakhirnya. Menurut laporan Grace, tidak ada catatan soal sampai seri keberapa proyek ini berjalan. Namun menurut laporan Grace, uji coba ini berhenti dilakukan Spencer di tahun 90-an. Sayangnya, timing berhentinya ini agak kurang pas, atau memang disengaja oleh Spencer, karena timingnya itu ngebuat The Connection ngebadut selama puluhan tahun. Spencer menunjukkan perubahan sikap di pertengahan 90-an, yang membuat orang-orang menduga pada periode tersebut Elvis sudah selesai dibuat. Sayangnya tidak ada yang mengetahui apa itu Elvis, kecuali sebuah informasi yang cukup mengerikan, yaitu Elvis punya kapabilitas untuk membuat pasukan militer di seluruh dunia menjadi goyah. Ya, jadi pada range waktu 90-98, Spencer melakukan uji cobanya tentang teori transfer memori, kemudian dalam range waktu yang sama, Elvis diselesaikan. Dan ketika Elvis selesai, uji coba terhadap anak-anak panti asuhan diberhentikan. Dugaan saya, pihak The Connection mengambil sebuah benang merah yang keliru, bahwa dengan Spencer menguji coba transfer memori dan berhenti ketika Elvis selesai, maka mereka menganggap Elvis sama dengan virus untuk mengendalikan pikiran. Padahal dua aspek itu sangat-sangat kontradiktif satu sama lainnya. Jadi The Connection yang sudah ngucurin dana dan waktu yang begitu besar, pada akhirnya hanya menjalankan sebuah khayalan yang sejak awal tidak pernah benar-benar ada. Ya, bagian itu juga sih yang menarik. Apakah ternyata semua adalah skema Spencer untuk ngadalin pihak yang dia prediksi akan bergerak, atau ya murni The Connection-nya aja yang semuanya orang-orang modelan kayak Zeno? Tapi terlepas dari itu, range waktu inilah yang memegang peran penting, karena semua kejadian itu bermuara pada range waktu yang ini, termasuk pemikiran Gideon, kenapa Grace ditangkap, pergerakan Zeno, dan semacamnya. Range waktu 90-98 adalah muara dari semua konflik di Requiem. Dan tahun 98 bisa dikatakan adalah trigger dari konflik yang terjadi. Pada tahun spesifik ini, Leon S. Kennedy bersama Sherry Birkin ada pada Raccoon City, yang menyebabkan keduanya menerima sejumlah residual dari T-Virus, dan faktor itu menjadi alasan kenapa keduanya bergerak untuk kemudian terhubung dengan Grace serta Victor Gideon. Tahun 1998 juga adalah akhir dari Raccoon City dan awal dari segala bencana bioterorisme di era modern. Kehancuran Raccoon City berdasarkan akses log di ARC adalah perintah dari seseorang yang berinisial KD. Outbreak yang terjadi di sana sempat membuat khawatir pihak pertahanan, tapi KD mengatakan mereka berhasil mengamankan ARC, sehingga tidak masalah Raccoon City dihancurkan. Lalu katanya semua kesalahan akan dibebankan kepada Spencer dan segala aset dari Umbrella akan jatuh ke tangan mereka. Range waktu 1998 hingga 2004 adalah waktu di mana semua mulai berjalan dan skenario-skenario mulai terjadi. Pertama, melalui persidangan, Umbrella dinyatakan bangkrut pada tahun 2003 sehingga sesuai dengan arahan KD. Segala hal yang terjadi atas Raccoon City diarahkan kepada Spencer dan Umbrella. Gideon sempat ingin dihadirkan untuk menjadi saksi pada persidangan Umbrella, hanya saja keberadaannya tidak dapat ditemukan hingga tahun 2004. Setelah bangkrutnya Umbrella sampai sebelum November 2004, Alyssa Ashcroft berkesempatan melakukan interview dengan Oswald E. Spencer. Dalam catatan Grace setelah menonton video interview keduanya, saat itu Spencer menunjukkan gelagat penyesalan, tapi tetap terobsesi dengan evolusi manusia. Hanya saja dia yang sudah kehilangan segalanya, nampaknya membuat Spencer sudah layaknya orang tua pikun pada umumnya. Dalam dugaan Grace, Elvis adalah bentuk penyesalan dari Spencer, sekaligus keinginan Spencer untuk kedamaian dan penebusan dosa. Akan tetapi motivasi sebenarnya tidak pernah dia ungkapkan dan tidak akan pernah terungkap, menyusul kematiannya di tahun 2006. Pada satu waktu, Spencer melalui pelayannya yaitu Patrick, meminta Alyssa untuk menjadi wali bagi Grace, anak angkat Spencer, sekaligus harapan terakhir dari dia. Tugas itu pun diterima oleh Alyssa hingga kematiannya di tahun 2018. Jadi setelah bangkrutnya Umbrella di tahun 2003 hingga November 2004, kemungkinan adalah range waktu lahir dari Grace. Di sisi lain, pada range waktu yang sama, Gideon mengakuisisi Rhodes Chronic Care Center yang sebelumnya berada di bawah Spencer Foundation. Di atas kertas, klinik ini
Di atas kertas, klinik tersebut digunakan sebagai yayasan kesehatan. Hanya saja tidak banyak catatan yang bisa didapatkan dari tempat tersebut. Alasan kuatnya karena backingan dari Gideon adalah The Connection yang memang terhubung dengan pemerintah Amerika Serikat. Gideon juga sepertinya membaca teori memori transfer Spencer pada waktu-waktu ini, yang dia tuliskan pada laporannya, yakni Spencer Research 1. Penelitian Gideon tetap terfokus pada memori transfer, mengingat salah satu tolak ukur yang dia gunakan adalah mutasi T-virusnya yang mampu mempertahankan behavior sebelum terinfeksi. Di saat yang bersamaan, Gideon juga menemukan infeksi yang terjadi membuat struktur darah dari infektan menjadi berubah, dan di saat itu dia tuliskan sebagai blood transformation. Melalui catatan ini, kita bisa membaca bahwa Gideon meskipun juga peneliti T-virus pada Umbrella, tapi dia berada di luar ring 1. Dalam artian hanya peneliti tier 2 atau tier 3. Karena dalam catatan awal ini, Gideon sama sekali tidak menyinggung soal Elvis dan Ark. Istilah itu baru diketahui oleh Gideon kemungkinan setelah menjalin hubungan dengan The Connection di tahun 2004. Di tengah penelitian soal transfer memori yang dilakukan oleh Gideon, di tanggal 30 November 2004, Gideon akhirnya menemukan fakta bahwa Spencer punya sebuah ikatan dengan seorang anak misterius. Ya, dia adalah Grace. Dari dugaan Gideon, Grace adalah kepingan terakhir dari penelitian Spencer dan sukses menerima ingatan dari Spencer, yang mungkin akan membawa dia lebih dekat kepada cita-cita dari masternya. Kemudian di bulan Desember 2004, Gideon sepertinya melaporkan penemuan itu kepada The Connection dan mulai menjadi kerjasama dengan mereka. Tepat di tanggal 8 Desember, Gideon mendapatkan medical record dari Grace. Hanya saja tidak terlalu menyeluruh, tapi tetap mendapatkan informasi genetik dari Grace. Informasi ini nantinya akan digunakan oleh Gideon untuk memastikan apakah benar Grace adalah putri angkat dari Spencer. Ini mungkin tidak ada bukti secara langsung, tetapi aku curiga setelah menghubungi The Connection, Gideon jadi mendapatkan pendanaan yang melimpah untuk penelitian transfer memori dan juga demi bisa mendapatkan Elvis. Ya, secara tidak langsung sudah disampaikan oleh Zeno pada Pandora. Periode 2004 hingga 2018, khusus untuk Alyssa, Grace, Gideon, dan Zeno, informasi mereka cukup minim. Kalau karakter seperti Leon tentu catatannya lebih banyak, namun relevansinya sangat kurang untuk Requiem. Alyssa dan Grace pada periode ini selalu berpindah-pindah kota. Tapi, soal ini masih belum ada penjelasan lebih. Kalau menghindari The Connection atau ancaman, tentu iya. Tapi apakah Alyssa melakukan itu diminta oleh Spencer atau murni inisiatif sendiri? Setidaknya dari lore yang ada pada Requiem, aku pribadi tidak menemukan reason yang cukup solid. Gideon dan juga Zeno selaku perwakilan The Connection sepertinya juga selalu mencoba melacak keberadaan Alyssa, tapi selalu gagal. Selain itu, mereka juga melanjutkan uji coba untuk memory transfer, terutama menggunakan cloningan. Terlihat pada tanggal yang ada pada foto-foto children yang dipaparkan oleh Zeno. Tapi, dikatakan tidak ada yang membuahkan hasil sama sekali. Tahun 2018 jadi permulaan untuk konflik puncak yang ada di Requiem. Setelah kurang lebih 14 tahun berhasil menghindari kontak dari pihak yang mengincar Grace, Alyssa akhirnya berhasil dilacak juga keberadaannya. Entah karena sial atau kebetulan, Alyssa saat itu bermukim selama kurang lebih 3 hari di Renwood, kota yang sama tempat berdirinya Rhodes Hill Center. Kebetulan itu pun menjadi celah empuk bagi Gideon yang bisa secara tepat melacak keberadaan Alyssa dan Grace. Gideon kemudian mengirimkan The Hoodman untuk menstalking Alyssa sejak tanggal 17 Oktober dan mengeksekusi Alyssa di tanggal 19 Oktober sebelum tengah malam. Kejadian inilah yang dikenal sebagai insiden Renwood yang menjadi sumber utama trauma dari Grace, sekaligus awal konflik di Requiem. Tim penghapusan barang bukti pun dikirim setelah tengah malam dari kejadian ini dan Hotel Renwood tutup permanen pasca kebakaran yang ada. Setelah kejadian ini, Grace menghilang selama kurang lebih 8 tahun sebelum nanti bergabung dengan FBI di tahun 2025. Gideon sendiri tetap mencari keberadaan Grace mati-matian pasca insiden Renwood. Range waktu ini sebuah detail kecil aja. Entah sejak kapan, tapi BSAA sepertinya berhasil melacak adanya sebuah anomali pada Recon City. Berdasarkan peta yang ditemukan Leon di RVD, BSAA berhasil melacak keberadaan Ark di tahun 2023.
dan melakukan operasi mereka di sana. Tapi sepertinya tidak ada satupun operasi mereka yang berhasil, mengingat ada satu tim yang dibantai oleh Zeno, sementara beberapa di antaranya malah menjadi BOW yang berkeliaran di Raccoon City. Dengan fakta bahwa adanya BOW dari BSAA pada Raccoon City, memiliki peluang bahwa operasi BSAA sendiri dimulai setidaknya tahun 2021. Mengingat pada The Village di Resident Evil 8, terdapat beberapa BOW BSAA yang juga mungkin punya koneksi dengan operasi BSAA di Raccoon City. Sekarang kita masuk pada tahun utama dari Resident Evil Requiem, yaitu pada tahun 2026. Isu utama bagi semua pihak, kecuali Zeno, adalah insiden mayat misterius yang tersebar di Amerika. Entah sejak kapan dimulai, tapi per tanggal 28 September 2026, ada 5 mayat yang sudah ditemukan dengan ciri memiliki ruam dan juga survivor of Raccoon City. Ada 2 perspektif dari kasus ini. Perspektif pertama dari DSO dan FBI yang membaca kejadian yang ada sebagai kematian misterius yang terpola. DSO sendiri menyelidiki lebih dalam kemungkinan karena ada 2 anggotanya yang punya ciri serupa, yaitu Sherry dan Leon. Perspektif kedua dari Gideon, selaku mantan dan masih sebenarnya peneliti dari T-Virus. Dari hasil pengamatannya, dia mengatakan bahwa kematian tersebut diakibatkan karena adanya residual T-Virus yang akhirnya aktif setelah sekian tahun. Gideon sendiri menyebut fenomena ini sebagai Umbrella Curse, atau pada dokumen resmi dia tuliskan sebagai Raccoon City Syndrome. Kemudian pada tanggal 9 September 2026, Gideon menyewa detektif swasta untuk mencari informasi soal Grace. Entah Gideon sudah mengendus sejak awal atau ternyata baru mengetahui dari si detektif, tapi yang jelas di tanggal 14 September, sepertinya Gideon mengundang Zeno untuk pergi ke laboratoriumnya. Kemudian Zeno mengkonfirmasi penemuan Grace ke pihak The State atau Amerika Serikat. Dan barulah si detektif swasta memberikan informasi kepada Gideon di tanggal 16 September. Mulai tanggal 16 sampai sebelum tanggal 28 September, Gideon mulai menyusun rencana untuk menculik Grace. Langkah yang dituliskan oleh Gideon adalah mencari orang yang terkena Umbrella Curse lalu meletakkannya pada Renwood Hotel. Kemudian dia akan meminta The Connection memberikan tekanan pada pemerintah agar menyerahkan kasus tersebut kepada FBI, lalu memastikan bahwa Grace yang diturunkan ke lokasi kejadian. Dan setelahnya bisa teman-teman saksikan detailnya pada alur cerita lengkapnya di video ini, atau barangkali udah nonton, ya mungkin udah tahu kejadiannya seperti apa. Pihak FBI mulai menyelidiki di tanggal 28 September, kemudian pada tanggal 8 Oktober laporannya masuk ke kantor cabang Renwood. Lalu Grace yang ditugaskan pada lokasi. Setelahnya dia pun ditangkap dan dibawa ke Rhodes Hill lalu terlibat pada tragedi yang ada. Di tanggal yang sama, daerah Elbridge, Leon menyelidiki soal mayat ke-6, lalu pergi ke Renwood setelah laporan dari Sherry soal Gideon dan mulai terlibat dengan kasus Elpis setelahnya. Sementara untuk setting pada Raccoon City terjadi pada tanggal 9 Oktober dan semua kasus Elpis pada akhirnya selesai pada tanggal yang sama bersamaan dengan kematian Zeno dan juga Gideon. Jadi meskipun cerita utama Resident Evil Requiem hanya berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 8-9 Oktober 2026, namun sebenarnya semua peristiwa yang membentuk konflik tersebut sudah dimulai sejak era 1980-an. Hampir 40 tahun penuh eksperimen, konspirasi, dan kesalahpahaman akhirnya bermuara pada kejadian yang kita lihat di Requiem. Dan dengan itu, rangkaian pembahasan Resident Evil Requiem di channel ini juga selesai karena emang sejak awal targetnya hanya 3 video. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan selamat datang di channel ini bagi yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Ciao.